Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para penuntut ilmu yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas sebuah nikmat adalah sebuah keharusan. Mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada hambanya adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang begitu sangat terkenal, yang sering didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepekan. Beliau adalah sahabat yang mendapat ridha dari Allah untuk menampung Rasulullah sejak Rasulullah berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Sahabat Ayyub Al-Ansari dalam kitab Sahih Ibn Hibban meriwayatkan ketika Rasulullah SAW secara datang kepada rumahnya di bukan hari yang biasa beliau datang. An Ibn Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas, suatu saat ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, kedua-duanya di tengah hari yang sangat panas, Abu Bakar ditanya oleh Umar bin Khattab, "Kenapa wahai Abu Bakar, di tengah hari engkau keluar?" "Sesungguhnya yang membuat aku keluar adalah rasa lapar yang telah memenuhi seluruh tubuhku." Umar yang melihat sahabatnya dalam keadaan lapar pun berkata, "Aku juga seperti itu wahai Abu Bakar As-Siddiq." Melihat keduanya dalam keadaan lapar, Rasulullah SAW kemudian menghampiri, "Ada apa dengan kalian di tengah hari yang cukup panas ini?" "Ya Rasulullah, kami berdua dalam keadaan lapar." Kemudian Rasulullah mengajak keduanya, "Mari kita datangi menuju rumah Abu Ayyub Al-Ansari." Karena Rasulullah SAW sangat senang melakukan silaturahmi. Kedatangan Rasulullah menuju rumah Abu Ayyub di hari yang selain yang biasanya Rasulullah datang kepada ke rumahnya, membuat kemudian Abu Ayyub yang setiap minggunya menyediakan makanan untuk Rasulullah, karena Rasulullah sering bersilaturahmi kepadanya. Dilihat oleh Abu Ayyub, pada minggu itu Rasulullah tidak datang. Akhirnya Rasulullah bersama kedua sahabatnya datang menuju rumah Abu Ayyub. Yang menerimanya adalah istrinya. Namun salamnya Rasulullah SAW didengar oleh Abu Ayyub yang sedang bekerja di sebuah kebun kurma. Melihat Rasulullah datang, Abu Ayyub pun bergegas, sambil mengambil setangkai kurma yang berisikan tamar, yang berisikan rutab, yang berisikan busr. Rasulullah senang. "Wahai Abu Ayyub, inilah yang aku inginkan dari engkau ketika aku datang ke rumahmu, wahai Abu Ayyub." Abu Ayyub pun berkata, "Ya Rasulullah, aku akan menyembelih untuk engkau seekor kambing yang akan dimasak oleh istriku." Setelah semuanya disediakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun berkata, setelah semuanya dihidangkan dan dimakan oleh Rasulullah, sahabat Abu Bakar dan Umar, Rasulullah pun akhirnya bersabda, "Lahmun wa khubzun wa tamrun wa busrun." Korma, rutab dan korma mentah. Kemudian ada daging dan ada roti. Kullaha sawfa tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Fadama'at. Kemudian Rasulullah
mengeluarkan air mata dari matanya. Sahabat pun kemudian merasa kaget, fakabbar. Rasulullah pun bertakbir. Sebuah kesimpulan hadis yang kemudian memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Sesungguhnya di setiap kenikmatan yang kita nikmati, di setiap rizki yang Allah berikan kepada kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sesungguhnya kalian semua akan dipertanggungjawabkan atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Yang kemudian dalam hadis itu juga Rasulullah menerangkan ketika semuanya dihidangkan, daging, roti, ya, Rasulullah pun mengambil daging dan dimasukkan dalam roti. Wahai Abu Ayyub, aku meminta tolong kepada engkau, berikan roti ini kepada anakku Siti Fatimah. Karena sudah beberapa hari yang begitu banyak Fatimah tidak bisa merasakan daging dan roti ini, wahai Abu Ayyub. Kemudian diberikan kepada Siti Fatimah. Setelah semuanya dihidangkan, Rasulullah pun berkata kepada Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, datanglah ke rumahku. Keesokan harinya Abu Ayyub pun datang. Dan begitu sangat kaget lantaran karena Rasulullah memberikan hadiah atas jamuan yang pernah dilakukan kepada Rasulullah. Rasulullah memberikan hadiah budak seorang wanita. Istausi biha khairan ya Abu Ayyub. Perlakukanlah wanita budak perempuan ini dengan baik. Dibawa budak wanita itu oleh Abu Ayyub, dilihat oleh istrinya di rumahnya. Kemudian sang istri yang salehah berkata, jika budak wanita ini datangnya dari Rasulullah, maka hadiah ini akan aku berikan hadiah kepadanya. Aku akan memerdekakan dia, karena itu adalah sebuah kebaikan yang diwasiatkan Rasulullah kepada aku dan kepada engkau, wahai Abu Ayyub Al-Ansari. Sebuah kebiasaan yang baik, sering memberi, sering membalas kebaikan, sering menjamu dan sering bersilaturahmi adalah sebuah nasihat dan amalan saleh yang dilakukan Rasulullah yang patut dicontoh oleh umat. Inilah secuplik kisah tauladan yang dikisahkan dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.